Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan lebih fokus ke Bitcoin dan Ethereum, ya. Sebelum kita mulai, seperti biasa mengingatkan, salah satu cara termudah dan termurah untuk mendukung TCI adalah dengan like our video. Dalam 24 jam terakhir terjadi koreksi sebesar 2,95%. Dengan total market cap di 2,47 triliun US dollars, Bitcoin dominance meningkat sebesar 0,26%, sementara volume juga rally sebesar 50,29%. Bitcoin terjadi koreksi 2,16%, ini udah lebih mendingan ya. Tadi pagi itu sampai 67.000. Kita bisa di sini weeknya terdalam sampai 67.888 ya. Sementara Ethereum koreksinya lebih dalam di 2,45% ya. Nah, secara TA kita bisa lihat di sini kenapa dia mulai koreksi lebih dalam, kemungkinan besar adalah karena kemarin ke-reject oleh 70.000 ya. Nah, tetapi selain dari itu juga menurut gua ada efek dari besok ya. Seperti yang kita tahu hari ini nggak ada apa-apa. Ya, hari ini nggak ada apa-apa, tetapi besok tanggal 12 Juni hari Rabu akan keluar banyak data-data yang sangat penting dari Inggris. Dari Inggris lagi, dari US. Gue ngelihat ini jadi ngomongnya Inggris ya. Dari US kita bisa di sini akan ada yang pertama jam 12 malam 10-year note auction ya, ini bintang 3. Lalu kita lanjut lagi akan ada core CPI dan CPI. Ini ultra penting. Kenapa? Karena CPI ini akan ngomongin soal inflasi di US ya. Apabila inflasi di US masih belum terkontrol, masih belum di bawah dari 2% atau minimal tidak menunjukkan improvement ya, nggak mulai turun, itu akan mengguncang market gitu. Karena kenapa? Seperti yang kita sudah dengar berkali-kali dari Jerome Powell, target mereka 2% ya. Tetapi kita bisa lihat data GDP, data unemployment rate ya, dan seterusnya menunjukkan bahwa ekonomi Amerika tidak baik-baik saja ya, sudah mulai merah. Terutama ini sih GDP ya. Karena buat lo yang nggak tahu, salah satu cara termudah untuk melihat satu negara resesi atau enggak adalah 2 kuartal berturut-turut GDP-nya merah. Nah, Amerika udah merah sekali nih. Gitu. Jadi dengan data CPI yang masih jelek ya dan seterusnya, itu bisa mendorong US lebih dekat ke resesi. Gitu. Ya, jadi besok makanya super penting. Nah, ini menyebabkan market mungkin berspekulasi bahwa jangan-jangan datanya jelek. Itu yang sering kali terjadi ya. Ini adalah berusaha untuk front running market. Begitu. Jadi para bandar biasanya sih ya, mencoba untuk front running. Itu mereka merasa datanya akan jelek, maka mereka buka dulu posisi. Bisa nge-short, bisa juga nge-sell. Begitu ya. Tapi kita nggak pernah tahu pada faktanya keluarnya seperti apa. Karena ini juga pernah terjadi gitu ya. Wah, udah drop duluan. Orang banyak berspekulasi data akan jelek. Taunya datanya bagus. Gitu. Itu pernah terjadi, gue pernah lihat. Di waktu bersamaan juga pernah benar-benar terlihat bandar ini seperti tahu ya. Jadi drop duluan, udahnya ternyata data yang lebih jelek, makin drop. Nah, kita nggak pernah tahu mana yang akan benar-benar terjadi. Dan gue pribadi udah ngelihat beberapa kali, beberapa skenario gitu. Di mana bandar benar, di mana bandar salah, dan seterusnya. Gitu. Jadi kalau orang nanya, bang ini jelek ya, bandar udah ngejual. Ya nggak pasti juga, karena gue pernah lihat faktanya kebalikannya gitu. Bandar udah jual duluan, ternyata bagus hasilnya dan stabilize. Begitu. Nah, jadi intinya sih satu, jangan sampai kita berpikir bahwa bandar itu pasti selalu benar. Tidak ada yang seperti itu ya, nggak ada yang selalu benar. Mungkin para bandar akan lebih bagus analisa dibandingkan kita. Mungkin punya kisi-kisi, tapi nggak selalu benar begitu ya. Nah, ini in stark contrast dibandingkan dengan data yang kita punya. Bitcoin inflow itu mencapai 2 miliar USD. Ini inflow ETF tentunya ya. Kita bisa lihat di sini tepatnya 1,97 miliar US dollars inflow ya. Nah, ini terbesar sejak Maret ya, yaitu 70. Jadi ini literally sangat berbeda jauh ya. Tetapi di waktu bersamaan inflow besar ini kenapa malah kita cenderung nggak berhasil lanjut ke 73.000 begitu. Sementara di bulan Maret kemarin ya inflownya signifikan lebih kecil kan, cuma berapa nih?
cuma 70 juta ya. Ini 1,97 miliar ya. Juta miliar tuh beda jauh gitu ya. Nah, tapi kenapa kita nggak punya momentum yang cukup untuk lanjut ke atas? Gitu. Karena ini data udah lewat ya. Ini udah masuk inflow, bukan mau masuk tapi udah masuk gitu. Nah, kalau menurut gue pribadi lagi-lagi ini adalah suatu apa ya? Suatu hambatan dari fundamental ya. Masih ada yang nggak suka gitu kalau kita ngomongin resiko ya, resiko dari resesi. Kalau misalkan kita ngomongin kita nggak punya resiko resesi, menurut gua Bitcoin bisa dengan gampang lanjut gitu. Sama kayak gini nih, sama kayak di beberapa cycle sebelumnya gitu. Wah, ini overbought, overbought. Gue ngerti secara overbought gitu ya. Tapi kalau misalkan kita udah dalam kondisi yang nggak ada fundamental yang berbahaya seperti resesi, lanjut-lanjut aja tuh ya. Sama kayak di sini nih. Waktu kita udah overheated di sini nih. Nah, overheated. Lanjut kan? Thread ya. Kenapa? Karena udah nggak ada fundamental yang menyeramkan. Jadi BTC bisa aja lanjut ngepump kayak orang gila gitu ya. Tapi harus fundamentalnya clear. Kita tahu di masa-masa ini ya, ini masa-masa Trump jadi presiden, ini adalah bull market termudah sepanjang masa menurut gua ya. Karena lu dikasih kesempatan buat akumulasi TP. Wah, ini enak banget dah ya. Nah, tetapi kita harus ingat di masa-masa Trump tidak terjadi resesi ya. Sementara masa-masa Biden di sini terjadi resesi. Gitu. Jadi ya kita harus ini dulu, kita harus lihat pada faktanya nanti kita kena resesi atau enggak. Dan masih ada yang nanya, "Bang, resesi enggak, Bang? Bang, resesi enggak, Bang?" Kita nggak bisa tahu gitu loh. Jerome Powell aja gagal untuk untuk membatalkan resesi di cycle kemarin pun gagal. Kita bisa di sini di 2019 ya, bulan Juni, gue ingat banget, lu boleh cek sendiri ya. The Feds menyatakan bahwa mereka tidak ada rencana untuk menurunkan interest rate sampai 2020 ya, berarti sampai sini nih. Nah, sampai sini harusnya dia nggak ada rencana untuk menurunkan interest rate. Tetapi Juli langsung turun ya. Kenapa langsung turun? Karena marketnya berantakan gitu loh. Jadi ya berarti mereka kan nggak prediksi bakal berantakan di bulan depan. Masa mau kayak orang bodoh gitu ya. Oh, kita tidak ada rencana. Tiba-tiba bulan depan berantakan gitu. Kalau dia tahu itu dia nggak mungkin ngomong statement seperti itu. Nah, jadi artinya apa? Kita bisa memetik satu pelajaran. The Fed yang datanya paling lengkap aja, mereka nggak bisa memprediksi kapan dan di mana akan terjadi resesi. Apalagi kita gitu. Jadi kalau sampai ada orang gitu ya, nggak tahu lah siapapun, mau temen lu, mau channel lain, mau siapapun bilang pasti resesi, tidak mungkin terjadi, atau kebalikannya, tidak akan mungkin terjadi resesi, pasti. Nggak ada yang tahu, itu mereka cuma berspekulasi atau ya lebih parahnya cuma tebak-tebakan gitu ya. Jadi please, cara terbaik menurut gue adalah mempersiapkan dua resiko, bukan dua resiko tapi dua scenario ya. Scenario kalau sampai terjadi resesi dan koreksi ya, dan scenario kalau sampai dia lanjut ke atas. Jadi gue pribadi sekarang dalam kondisi yang pegang kripto dengan jumlah yang ya masih besar walaupun sudah ada TP. Dan TP-nya ini gue transparan aja, gue bilang nih, Bitcoin gue TP udah 3 kali, Ethereum TP udah 2 kali begitu ya. Tapi seperti yang lo tahu, walaupun ini kelihatan kecil, tapi gue heavy di Bitcoin dan Ethereum. Jadi otomatis gue masih punya cadangan kas yang lumayan gitu sekarang ya. Dan gue tetap melakukan akumulasi tapi dengan jumlah yang lebih kecil. Jadi kalau sampai dia drop lebih dalam, benar-benar amit-amit terjadi resesi, gue siap begitu. Tapi kalau kebalikannya ya, ternyata tiba-tiba ini ngepam lanjut gitu ya, apakah gue akan rugi? Enggak, karena gue masih banyak. Karena gue masih banyak kripto di sini gitu, dan bahkan untuk alts gue masih cenderung belum ada TP sama sekali gitu ya. Jadi lagi-lagi gue mempersiapkan di mana sekarang ini mau naik mau turun gue siap. Naik gue profit, turun gue udah siap buat akumulasi lagi di dalam. Nah, jadi itu menurut gue trader, investor yang hebat bukanlah wah mendukun di sini ngepam, wah lihat gue beli Lambo, gue beli McLaren. Enggak, itu bukan hebat menurut gue. Kalau kayak gitu tuh biasanya cuma di iklan broker yang kayak gitu tuh ya. Tapi investor yang hebat adalah apa? Ini mau naik mau turun dia siap, tetap pasti profit. Itu baru investor atau trader yang hebat ya. Oke, kita sekarang akan masuk ke ini ya, kita akan masuk ke nyaris ini gue lupa, ini kan udah ini nyaris lupa ya.
Nah, jadi BlackRock sekarang sudah hold 300.000 BTC dan kurang lebih worth-nya itu 21 miliar US dollars ya. Jadi gini ya, walaupun resesi dan seterusnya, tetapi kita nggak bisa pungkiri dengan adanya ETF spot ini menunjukkan bahwa institusi itu tertarik dengan BTC, ya, tertarik dengan exposure ke Bitcoin. Ya, ini menunjukkan bahwa apa? Jangka panjangnya bagus, gitu sama kayak gold. Gold ada ETF spotnya itu ya nggak harus langsung ngepump, tapi lu lihat dalam basically 2 dekade setelah spot ETF itu sudah di approve ya lu lihat sendiri, wah ya gold luar biasa gitu ya. Nah, bahkan ya itu membuat banyak orang sampai sekarang masih udah semua pegang di gold. Kalau di rupiah sih masih oke, tapi kalau di dolar kemarin-kemarin selama berapa ya sama 1 dekade terakhir lah ya, 1 dekade ke belakang emas nggak terlalu bagus pergerakannya. Nah, tapi intinya apa? Saat satu aset mendapatkan spot ETF baru, itu akan membuat inflow yang besar. Gitu. Jadi lagi-lagi untuk Bitcoin, mungkin in the short term ada permasalahan resesi. Tapi kalau resesi udah lewat, menurut gua, it's gonna be good. It's gonna be good karena nggak ada remnya lagi. Ya. Resesi itu adalah rem. Gitu. Waktu udah lewat resesinya, remnya kayak dilepas, langsung ngacir. Gitu. Langsung terbang. Ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Economic calendar gue ingetin besok akan keluar banyak data penting. Jangan sampai ketiduran ya, jangan sampai aduh bang, gue lupa posisi futures gue ke liquid gitu ya. Aduh amit-amit kayak gitu ya. Jadi ingat, jaga resiko. Dan kita akan sekarang masuk ke buy limit dulu. Sebelum kita masuk ke buy limit, gue akan disclaimer bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa, aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa. Ya misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin ini ya, MA20 masih ada kemungkinan bisa nahan ya. Kita ini belum daily close. Kita lihat besok sampai jam 7. Kalau daily close bisa di atas MA20, ya berarti masih oke ya. Tapi untuk sekarang, buy limit berarti tinggal tersisa di 67.610. Karena harusnya kalau lu pasang di MA20 sudah kena ya. Untuk posisi futuresnya, apabila besok Bitcoin daily close di atas dari MA20, kita bisa limit posisi long di MA20. Retest kedua otomatis kebuka posisi longnya dan target TP-nya di angka 70.000 ya. Untuk posisi shortnya, andaikan besok daily close dari Bitcoin di bawah dari MA20 ya, di bawah dari MA20, maka retest 1 retest 2 di MA20 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka 67.610. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum dia kondisinya itu technically speaking belum jebol ya, karena baru terjadi koreksinya hari ini. Jadi untuk sekarang buy limitnya ya 1, 2, 3. Ini yang ketiga nih lagi di retest ya. Jadi untuk spotnya berarti ya kita stop dulu. Kita lihat apakah besok daily close di bawah atau di atas dari 3.639. Kalau di bawah berarti harus ada buy limit baru ya. Nah,
Untuk posisi futuresnya belum ada setup. Kecuali kalau besok daily close-nya di atas dari 3.639. Kalau di atas, retest 1, retest 2 sebagai support. Bukan retest 2 ya. Apa udah nggak perlu retest 1. Kalau besok di atas dari 3.639, maka kita tinggal limit saja posisi long. Retest kedua otomatis kebuka posisi longnya. Dan target TP kita di angka 3.696 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Ethereum dan di Bitcoin. Lagi-lagi gue ingatkan, salah satu advice yang menurut gue sangat penting bagi para newbies yang buta ya, bukan para veteran ya, para newbies yang masih baru, yang masih belum ngerti sama sekali, pertimbangkan untuk investnya lebih besar di Bitcoin dan Ethereum gitu. Salah satu penyesalan terbesar gue di cycle pertama adalah kebanyakan eksperimen di altcoins. Kalau dulu udah di BTC Ethereum aja, itu signifikan akan lebih besar porto gua sekarang. Tapi ya lagi-lagi nggak bisa disesali karena ya itu mungkin jadi pembelajaran juga buat gua. Makanya sekarang gua selalu ya, apalagi di awal bull market itu Bitcoin dan Ethereum heavy. Ya. Setelah udah QE, kita yang udah mungkin lebih lama, udah veteran, bolehlah kita ke alts. Tapi buat lo yang masih baru, yang masih benar-benar nggak ngerti apa-apa, ya baru tertarik ke kripto, please heavy di Bitcoin dan Ethereum. Jangan kebanyakan di alts. Apalagi di masa-masa QT gitu ya. Dan gue tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Plus jangan lupa buat lo yang pengen ya pair favorit itu dimasukin ke DCWT sesi kedua, komen di bawah. Apabila cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.